Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dari 36 sampai 40 ya? Iya. Quran surat 75 Al-Qiyamah ayat 36 sampai 40. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang yang mati? Udah? Habis nih gini ya. Dari 36-nya. Apakah manusia mengira apa? Berpikir. Jadi artinya gini, kita itu tidak berpikir bahwa ada kehidupan lain setelah mati. Jadi kita tuh saka panggih nawe cari ilmu akhirat. Itu tuh maksudnya dibiarkan mengira. Ya udah, mati mah mati we, gitu nggak ada yang balik orangnya kan gitu. Tidak ada perjuangan untuk meraih surga tadi. Hayang surga hanya hayalan. Hayalan kan surganya. Mudah-mudahan masuk surga. Surga itu nyata nggak? Nyata. Tidak bisa pakai mudah-mudahan, nggak bisa. Jadi harus berjuang nggak? Harus berjuang ke surga itu, nggak bisa. Ya. Mudah-mudahan. Nah, surga itu nanti dilipat kalau ibu rumahnya sekarang katakan segede bunda ini, nanti 2 kali lipat ini, bayangin rumahnya 2 kali lipat ini. Lari-lari terus. Main. Kan 1 kali surga itu hitung akhirat tuh dia 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu. Jadi kalau ibu seorang guru di sini ya berarti ibu nanti mungkin ibu jadi rektor di kehidupan nanti ya di surganya. Kalau di surga. Sampai di situ dulu aja ya. Kalau di surga. Kalau di surga. Nanti aku cari Mama Vio di mana gitu. Ya. Kamu di mana? Sepatu gitu ya. Kalau dia penjual Sepatu. sekarang, berarti nanti punya pabrik sepatu dia. Wih, amin. Masalah surga di mana? Di dunia. Di dunia. Di dunia. Iya. Neraka di mana? Di dunia. Iya. Balik kembali setelah kita masuk dulu tuh ke liang sana. Nanti kembali lagi, tiba-tiba jelek we di mana? Amerika. Jadi punya pabrik we nya. Masih botik lah yang di Amerika. Oh, motif aku kalah we. Pengen jadi Marilyn Monroe. Pengen jadi Marilyn Monroe. Mungkin dari zaman dulu. Mungkin enggak? Bisa. Bisa. Kan dia mah ngapain jadi itu? Dia lebih cantik dari itulah. Orang dia udah ketahuan. Ya kan? Dia Jangan kan cari pengusaha orang, baju. cari yang itu, jangan cari yang udah ada, cari yang belum ada. Masa Ya. pengen jadi Marilyn Monroe. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu sah? Jadi setiap perbuatan, setiap aplikasi diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begini? Cek Allah teh. Karena Allah tidak ditanya. Yang ditanya siapa? Kita. Aku kasih kamu rezeki. Nah rezeki kita cuma dipakai cuma hanya buat di rumah, buat anak-anakmu saja. Mana buat jihadnya gitu. Umurmu dipakai apa? Dari pagi sampai sore ngan dunia we kabeh. Cik atuh ke akhiratna aya 1 kali 24 jam dipotong waktu tidur harus ada. Ya, kalau coba bukan nonton ngaji. Oh, nyata pan anu alasan banyak sekali ya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Allah tahu enggak? Tahu. Bisa di stop nggak sama Allah kegiatan itu tadi? Bisa. Bu. Jangan salah. Allah ambil tadi, Allah tidak suka dipersekutukan. Allah tidak suka maka apa yang dimusyrikan oleh sama Allah dibinasakan, dihilangkan, diambil Allah. Gitu. Ya, sistemnya begitu, berjalannya begitu. Gitu ya. Oke. Ya. Terus dibiarkan saja tanpa pertanggungjawaban. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani? Apa maksudnya? Ya dari itu. Artinya apa? Kamu artinya ada setetes artinya. cai asalnya mah kamu Ada yang artinya. ngajago gitu ya. Eh. Kamu tuh artinya setetes mani bu kalau jadi orang. Iya. Kalau nggak jadi orang jadi apa? Ditumpah lah, ya kan? Kamu tuh nggak ada apa-apanya artinya cek nah kamu tuh nggak bangkang gitu ya. Di 39 yang kemudian kamu melekat menjadikan Allah menciptakan dan menyempurnakan tasimani tadi disempurnakan oleh Allah. Jadi Allah. sepasang lelaki Nah, dan perempuan. jadi sepasang laki-laki dan perempuan. Tidak ada gennya selain laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada alasan untuk orang-orang yang berbelok bahwa dia itu udah kasih sayang Allah, tidak ya. Laki-laki dan perempuan itu udah ciptaan Allah, takdirnya. Jadi tidak ada perempuan yang lain atau laki-laki yang lain. Jadi tetap perempuan ya kan? Nggak ada kan di sini kan laki-laki dan perempuan. Tetap gendernya itu aja yang Allah ciptakan. Yang itu mah
hawa nafsu mereka saja, ya kan? Karena tidak mengerti ilmu Allah. Ya, terus 40-nya, bukankah Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati? Kamu asalnya nggak ada, terus diadain. Sanggup tidak Allah matikan kita? Sanggup berkuasa matikan kamu lagi atau disintrek gitu istilahnya. Itu bisa. Jadi jangan sombong terhadap ayat-ayatku tadi di 693-nya, ya kan? Gitu. Nah, jadi harus kita cari apa sih yang Allah mau itu kan? Harus diteangan naon ka hayang ka Allah teh. Urang teh kudu urang mah lolobana mengemukakan apa yang kita mau. Ya Allah, hayang anu, ya Allah, hayang anu, ya Allah, hayang anu. Urang mah minta ka Allahnya. Hari Allah tuh punya permintaan, Allah punya kehendak kepada manusia. Nah, jadi jangan kita saja minta ke Allah tapi harus ada Kita juga berbuat. kita juga berbuat gitu ya, berbuat. Coba lihat 86 5 sampai 10. 86 sampai 10. 86 dari 5 sampai 10. Jadi kita harus berbuat juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 86 yaitu surat At-Tariq ayat 5 sampai 10. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia ciptakan. Tadi Allah bilang apa? Kamu hanya setetes mah. Ingat, kalau ingat ya, ingat kamu tuh tidak ada artinya tadinya. Hanya setetes manis. Setetes manis apa sih artinya? Cai kiru. Kayak cikiru. Mau dia ge embungnya. Embung he, dibere ge embung. Embung. Dah gilanya. Gitu kan? Enggak. Ini bukan porno, bukan porno. Allah mengingatkan kamu tuh nggak ada harganya. Nggak ada harganya kamu tuh Allah bilang. Cai mani. Cai pijeuna nih jorok. Nah, Kita ya malah kan? cai. Nah, artinya jangan sampai dari yang nggak berarti itu menjadi berharga. Harusnya ketika kamu menjadi manusia baru ada harganya. Kalau kamu menyadari, gitu kan. Terus, Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara dua tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. terus, Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai sesuatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. kamu nggak ada artinya. Kalau kamu tidak total Sama Allah. beribadah kepada Allah, maka tidak ada yang menolong pada saat itu. Allah bilang kan gitu kan, kamu tuh hanya setetes itu, nggak ada artinya kalau kamu tidak berbuat optimal kepada Allah kan gitu. Dan tidak ada yang menolong pada saat itu. Ya tidak ada yang menolong, hanya diri sendiri gitu. Ya mau harta banyak pun disogok Allah tidak bisa disogok, karena Allah punya harta langit dan bumi. Berapa sih harta kita paling kaya di Indonesia atau di dunia siapa sih? Allah lebih kaya lagi nggak? Iya. Jadi nggak butuh harta itu. Jadi nggak bisa disogok nggak? Jadi ke Allah mah surga mah tuh bisa disogok. Nah, nggak bisa disogok. Artinya apa? Ibu titipnya ngaji tente, titipnya sedekahnya. Bukan itu yang Allah mau. Kamu harus berjihad dengan harta dan jiwa. Nanti ayatnya belum keluar ya, nanti minggu depan ya. Harta dan jiwa. Habis ya? Jadi pada yang 9-nya pada hari ditampakkan segala rahasia apa? Sekarang tuh mau. Segala amal perbuatan nanti mah dibacakeun. Kusaha dibacakeun? Ku diri sorangan 17 13. Jadi segala 17. Jadi kayak orang baca laporan sendiri tuh. Baca sendiri, baca kitab sendiri. Buku harian kita selama hidup. 13. Buku diari baca tak. Kata-kata indah jadinya mah. Menyedihkan. Curik, maca curik. Nah, sampai 14 boleh. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Kami kalungkan catatan amal. Buku dia. Yang ibu hari ini terima adalah catatan amal yang masa lalu. Ya, jadi sesuai. Jadi nggak ada yang nggak sesuai. Misalkan dulu nih
sekarang menderita nih, atau nggak punya uang, atau hidupnya susah mulu, atau penyakitan mulu, itu berarti hasil perbuatan kemarin. Iya. Jadi itu sesuai dengan kalung. Kalung itu apa sih? Kalau kalung kan memang buat di leher kan, nggak mungkin kalung di tangan. Penghargaan. Nah, bukan penghargaan. Artinya perbuatan itu udah sesuai dengan yang kita kerjain. Kerjain. Jadi misalkan ini susah, ibu harus balik ke belakang, flashback ke belakang. Punya dosa apa? Setahun belakang, 2 tahun, terus diurut. Nah kalau psikolog biasanya dia diurut tuh aja tuh, kira-kira umur sekian apa aja terus meningkat. Jadi untuk untuk melihat kenapa ini begini. Kalau jadi orang depresi itu asal muasalnya dari mana? Bisa kalau udah ketemu seminggu sebelumnya, atau traumanya, atau umur berapa traumanya, ya kan? Nah ada orang yang ketika tumbuh kembangnya nggak sempurna dari umur 2 tahun sudah mengalami trauma. Nah, itu biasanya psikolog diulik ke sana. Ya, psikolog itu diulik ke sana. Ya, setahun terjadi ini dia, nah dampaknya itu nanti kita jadi dewasa ya. Nah gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu kita harus merenungi, atau kalau bahasa hajinya mah tafakur, bisa Muhasabah. bisa. Nggak usah ucap ibu, diem aja dia. Introspeksi diri sendiri ya. Apa? Kenapa ibu sakit dulu? Oh penyakit saya itu pasti ada riwayat ceritanya. Gitu. Kenapa dulu pasti ada riwayat ceritanya. Dulu saya kalau tidur dipasih bantal yang keras bantalnya. Kalau nggak bisa tidur, keras bantal saya. Kalau orang tidur bantal saya besok nggak bisa ngalir. Saking keras. Kayak batak. Papan sih masih Batak. kayak bata gitu, keras bantal saya. Aku nih. Enak gitu kalau Nah, ternyata dulu kita kan kerja di masa muda, rumah tangga kan banyak masalah tuh, nggak kedal kan, nggak bisa ke siapa, tertahan kan, jadi akhirnya sering stres, pusing. Nah kalau tidur di tiang lembek tuh tambah pusing. Jadi begitu yang keras itu rada enak mikirnya gitu. Tiga kayu. Ada kayu. Kalau kita tidur di sana tuh sakit langsung. Makanya suami saya marah-marah. Kalau dia lupa ketiduran di bantal saya itu, pasti pagi-pagi dia lehernya nggak bisa begini. Salah itu kan tuh udah berarti berapa tahun lalu? 10-15 tahun yang lalu berarti kejadian itu. Iya. Anak kita kerja, coba bayangin. Kalau saya kan terikat dengan jam kantor, jam 7, jam setengah 9 paling telat. Kalau suami saya kan nggak terikat jam kerja, dia jam 10 boleh datang. Coba harus masak dapur, anak ceri, ya. Beres ke rumah imah, kita kantor, laporan belum selesai dicarekan di ke bos pan. Kenapa ya laporan lagi kan? Karena stres juga kan. Anak panas di rumah, bukannya dibawa ke dokter kayak kalah nelpon. Kita kan lagi rapat gimana coba? Wah, itu ya persoalannya semacam itu. Akhirnya lama-lama. Nah, begitu juga orang psikolog itu. Cuman alhamdulillah Quran lah solusi. Ya, bagi saya itu. Makanya nikmat Quran itu udah dialami, buktinya tuh udah alami. Makanya berbagi ke teman-teman. Apapun yang kita jadi hiburan nggak ada artinya. Ya. Mau banyak uang, mau belanja juga. Habis belanja selesai, duit behak. Sedih lagi. Stres deh. puas. Itu ke teman-teman reunian, enggak sedangdutan, balik lagi mas, stres deh. Cuman Quran begitu sedih, duduk di pojokan baca pelan-pelan. Tuhan beri aku petunjuk agar aku tenang, gitu ya. Tapi itu prosesnya lama ya, karena energi kita dengan energi itu masih jauh banget, belum berasa di sini ya. Kalau udah berasa nanti begitu baca ayat itu menjadi tentram, ya kan? Nah 8 ayat 2, habis ini ya. Coba 8 ayat 2. Yang satu lagi ini belum Bu. Nah, habisin dulu. Yang 14-nya. 14-nya. Yang 14-nya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi siapa yang baca kitabnya? Kita. Kitab kita tuh buku harian selama hidup. Selama hidup nih, tanggal sekian, bulan itu, tahun itu, kerjaan kita gini, dibaca laporan kayak orang laporan di lapangan, baca nih, kitab kita gini nih. Nama saya Bu Nelly gitu kan. Tanggal seanu saya tanggal seanu terus baca. Emang begitu. Tidak akan ada yang tenang. Bacanya kapan? Pada Sakaratul sakaratul tempati. Tempat tidur. Ya, makanya matanya orang baca tuh gini, lagi baca, Baca. kan baca. Baca kitab. Kalau ada yang salah sana digepok sama malaikat ya. Akhirnya salah tidak cocok dengan aturan Allah. Buset. Nah, gitu. Ya, mata kolot. Karena banyak yang merahnya, nilainya di bawah 5 semua. Ya, gitu. Oke. Terus habis ya? Jadi kitab punya masing-masing. Masih dibaca nggak? Kitab kita. Ngapain malaikat bacaan kitab?
Dan kita punya kitab sendiri. Sendiri. Tertera bayangan. Segimana kitabnya? Ibu tahu hologram? Tahu nggak hologram? Hologram. Iya, kayak di Nah. di kaca tiba-tiba ada tulisan. Nah, kayak begitu aja. Sama saya. Orang sudah bisa tuh mengaplikasikan itu. Hologram kan sekarang dia begini. Dulu kita kan nggak tahu HP begini ya. Kayak slide gitu. Nah, nanti kayak begitu. Krek, 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 krek gitu loh. Bayangin. Seret. Oh, ya Bu, aku lebih canggih Bu. Kita berapa tahun? 10 tahun. Itu flash disk itu menyimpan berapa ratus data. 11 Segini. megabyte Sebenarnya. Akhirnya sabaraha. Hari catatan hari dokumen Allah kumaha. Cukup pakai kayak hologram. Kira-kira begitu dah. Walaupun tidak. Kan kita ngeliat. Krek, melapoti, krek, melapoti. Nah, udah selesai baru ke Innalillah. Empatmu surga dan neraka. Sebelum terakhir, sebelum titik itu penghabisan surganya udah lihat, nerakanya udah lihat. Jadi kita tinggal cek loncat ke sana, cek loncat ke sana. Tubuh dibawa ke tanah, membaur lagi dengan rumahnya. Pilihan ditentukan oleh Diri sendiri. Iya. Makanya berjuang Bu. Kita kalau kan puasa. Oke, ya habis ya. Tadi sudah berapa sih? 58. 8 ayat 2. Oh, 8 ayat 2. Nah, ini. Ini orang yang semakin paham, semakin mengerti, akan makin stabil, emosi akan stabil. Ibu sekarang udah ngaruh orang ngomong apa aja, orang mau ngejek, nggak jadi kesel. Karena kalau ibu masih kesel berarti banyak setannya di dalam dirinya, masih banyak negatifnya. Ibu dipuji berarti ibu masih banyak juga setannya. Yang dipuji itu hanya Allah, ya kan? Kita nggak berhak dipuji. Oke, lanjut. Giliran siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertakwa. Amin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, cirinya orang beriman apa? Lamun ayat-ayat turun, ayat keluar, membangkitkan kesadaran diri. Oh iya, saya salah. Ya Allah, abdi teh. Begitu di wahyu turun, ayat turun, dia akan tahu kesalahan masing-masing. Jadi lima ayat turun, hari-hari hirupnya tidak jadi sedih, tidak aja dia saya dingin, apa namanya, tiis, nah, itu hati. Ketika ayat turun tuh tidak menyadarkan ibu, maka berarti ayatnya tidak menggugah jiwa ibu. Berarti jiwa ibu sekeras batu. Ya, makanya ada ayat-ayat ini nanti pasti ada ayat-ayat yang kita baca kita nangis. Pasti begitu, ya. Tadi berarti ayat itu merasuk ke dalam jiwa. Tapi kalau itu tidak merasuk, ya hari-hari hirup seperti air dan minyak. Berarti jiwa ibu masih keras, ya, masih keras. Berarti apa namanya, getaran Allahnya itu belum nyampe ke jiwa, ya, masih di kulit luar, imannya masih di luar, ya, itu. Alhamdulillah, ya. Jadi bertambah iman nggak? Iya, insya Jadi Allah. begitu ada masalah, Ya Allah, oh iya, marinya ya Allah, Allah emang aja. ini sistemmu sedang berlaku. Semoga engkau mau mengampuni segala dosaku. Itu aja. Jadi jangan komplain lagi ya. Tidak ada komplain. Kalau ibu komplain, ku Allah dikumakan. Cek Allah teh suka-suka aku. Kamu tuh hanya menjalani saja. Tidak ada perlawanan, ya kan? Karena aku yang berkuah, nyawamunya aja aku yang pegang, ya kan? Bawa kendang. Ada kumaha. Jadi tidak bisa seperti orang sering ya Allah, lamun jauh deketkeun gitu nya naon deui. Lamun haram sucikeun naon deui. Doa Salih seueur-seueur. Eta perintah asisten lain. Asisten. Emang Allah asisten. Kalau haram sucikan sih. Hebat banget ya. Terus haram disucikan. Nah, ya Allah, ya haram sucikeun. Nah, bisa tuh gitu. Jadi lamun hayang suci nya prosesnya kudu disucikeun, dijalani. Sedikit banyak haram. Iya kan? Harus prosesnya harus dibersihin enggak? Wae cek Allah. Di luhur gubrageun cek kalau teh emang lu siapa? Lu menteri bukan, presiden bukan, mau minta nyuruh-nyuruh gitu, nitah-nitah gitu kan. Artinya apa? Ibu tidak boleh memerintah ke Allah itu.
Jadi yang paling bijaksana menerima segala kondisi yang nyaman dan tidaknya itu tanya ikhlas. Jalanin aja. Ya Allah, narimakeun abdi teh kita. Makanya kitab itu artinya ketetapan Allah, kitab. Ketetapan ya. Sampai di situ tercerna enggak? Tercerna. Tercerna ya? Alhamdulillah. Masukku. Sebenarnya banyak ini. Baru hanya lembaran 2 ayat keluar tapi ya. Apa ya? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Boleh? Ada yang mau bertanya? Boleh?